Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan tadi malam mendadak bahwa materi kali ini akan disampaikan lewat video ajar. Jadi hari ini kita akan belajar lanjutan dari sebelumnya mengenai volume benda putar. Ya. Nah untuk volume benda putar ini memang cukup menarik karena pada dasarnya kalian ini kan nanti sebagai mahasiswa teknik mungkin akan juga banyak tugas-tugas yang kaitannya akan menggambar gitu ya. Nah, volume benda di materi volume benda putar atau fungsi dari integral itu nantinya akan banyak berfungsi untuk membantu kalian memiliki daya imajinasi ketika memang melakukan tugas atau pekerjaan di mata kuliah lain yang membutuhkan skill menggambar. Kita memang nantinya akan lebih banyak membahas pada dimensi-dimensi yang kecil ya. Jadi maksudnya untuk persamaan dalam fungsi yang ditentukan itu biasanya dalam bentuk persamaan garis maupun nanti dalam bentuk persamaan parabola gitu kan yang memang derajat persamaan paling tingginya hanya 2 gitu, atau kuadrat gitu. Karena memang tujuannya bukan untuk mengkomplikasikan permasalahan ya, tapi lebih pada memberikan bukan kemudahan, memberikan bayangan terhadap bagaimana sih menggambar dari suatu persamaan dengan menggunakan persamaan integral, pendekatan integral gitu kan. Oke, jadi memang nanti kita nggak akan ketemu tuh yang pangkat 3, atau pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi kita mungkin hanya bermain di dimensi yang rendah. Oke, sekali lagi sudah saya sampaikan ya bahwa tujuannya adalah memberikan bantuan untuk berimajinasi. Jadi memang kita tidak akan ranahnya ke yang terlalu kompleks gitu permasalahannya. Langsung saja, setelah sudah dibahas seperti itu, saya ingin menjelaskan terkait terkait bagaimana sih kita melakukan perhitungan atau perhitungan volume benda putar menggunakan konsep integral ya. Nah, kemarin kan sudah saya berikan beberapa rumus seperti itu. Mungkin untuk lebih mendapatkan sense-nya lagi, ini akan coba saya lakukan beberapa contoh ya, contoh soal untuk kita lebih lancar. Bahwa kemarin kan secara umum ya, volume benda putar itu dinyatakan dengan d pi integral dari fx dikuadratkan terhadap dx, ya kan? Kurang lebih kan soal rumus dasar seperti ini. Nah, ini saya mau jabarin lagi. Pertama-tama kalian lihat ini dulu. Ini kata kunci juga nih. Ini tuh artinya kalian memutar pada sumbu x. Ya. Ini artinya kalian memutar pada sumbu x, maka variabel-variabel yang ada di persamaan fungsi ini dinyatakan dalam bentuk x, apakah x kuadrat plus titik, atau x pangkat 3 plus titik, atau 3x min 2 gitu. Intinya variabelnya di sini dalam bentuk x nih semua. Maka dia diputar terhadap sumbu x. Permasalahannya ya, kita harus sadar bahwa diagram Venn itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Maka dari itu, ya, kita juga bisa punya kemungkinan volume benda putar yang diputar searah sumbu Y. Ya enggak? Nah, jika ditanya seperti ini, bagaimanakah cara kita bisa mendapatkan jawabannya? Ya, berarti kita harus rubah persamaan ini ke dalam sesuatu yang tadinya isinya X, ke dalam sesuatu yang isinya Y. Misal contoh untuk persamaan garis,
ya. Persamaan garis, misalnya tadi saya tulis Y sama dengan 3X min 2. Bagaimana kita bisa tahu fungsinya dalam bentuk Y? Maka kita lakukan sebuah operasi matematika sederhana supaya nanti hasil itu sama dengan Y. Berarti kita harus melakukan manuver di mana si min 2-nya ini dipindahin ke rows yang sebelahnya. Ya, berarti di sini tambah 2, yang sebelah kiri di sini tambah 2. Ya, kita harus berlaku adil karena ini kan sama dengan ya. Nah, ini min 2 tambah 2 berapa? 0 kan? Berarti sebelah sini tambahin 2. Sebelah sini sisa tinggal 3X. Ini ceritanya saya swipe ya, swipe. Saya swipe artinya 3X-nya pindah ke sini nggak masalah, penulisannya saya pengen yang di sebelah kirinya yang X aja sekarang. Karena kan sama dengan sekali lagi, jadi mau saya bikin putar balik nggak masalah. Sekarang kita baru dapat 3X sama dengan Y plus 2. Berarti X sama dengan berapa? Y plus 2 per 3. Nah, sekarang di sini komponen yang ada di sebelah kanannya adalah variabel Y. Maka inilah persamaan dalam bentuk Y, atau kita bisa tulis F Y. Ya, jadi singkat cerita, kalau mau bahasa sederhananya juga, untuk kita bisa mendapatkan suatu volume benda putar Y, ya, yang awalnya tadi dia bentuknya adalah fungsi fx, ini kan fungsi fx nih. Maka dari itu kita harus inverse, bahasanya inverse persamaan yang X itu ke dalam bentuk Y. Sehingga dapetin ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya memang teman-teman harus menentukan dulu FY-nya sebelum nanti teman-teman melakukan fungsi integral seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ditanya nih, tentukan fungsi misalnya Y sama dengan 3X min 2, tentukan volumenya ketika diputar terhadap sumbu Y. Kalau kalian langsung hitung begini aja, V dikali integral 3X min 2 kuadrat DY, ya kan terhadap sumbu Y kan, ini satu nggak nyambung, ini Y, ini X, ya kan, berarti nggak bisa sebenarnya untuk dilanjutkan. Nah, maka yang kalian harus lakukan merubah dulu fungsi persamaannya ini menjadi fungsi dalam Y yang tadi sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini salah, maka jawaban benernya kalau misalnya volume benda putar di sumbu Y, rumusnya jadi pi dikali integral Y plus 2 per 3 kuadrat DY. Oke. Nah, ini secara kondisi akan sama dengan persamaan-persamaan dengan fungsi yang lebih kompleks gitu. Bentuk yang lebih kompleks. Misalnya apakah dia kuadrat, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, kita memang harus bisa mentranslate itu menjadi persamaan yang variabelnya dalam bentuk Y. Kalau memang dia minta diputar ke dalam sumbu Y. Ya, jadi secara konsep seperti itu. Pokoknya kita harus mencari atau merubah persamaan tersebut, menginverse persamaan tersebut menjadi bentuk Y, ya. Sekali lagi kan tadi saya bilang juga konsepnya kita tidak akan terlalu sulit. Jadi paling tinggi mungkin kita akan bermain di persamaan kuadrat untuk penentuan volume benda putar ini. Ya, jadi ketika misalnya kita bermain paling tinggi adalah bentuknya adalah persamaan kuadrat, artinya teman-teman akan saya minta untuk bisa memahami konsep gambar ya, gambar garis atau gambar parabola. Nah, itu ntar kita akan bahas di slide selanjutnya, ya. Untuk itu
Ini saya hapus dulu untuk yang pertamanya. Sebentar, ini gimana? Oke. Oke. Ya, tadi sudah dibahas bagaimana cara menginvers dan melakukan apa namanya pemutaran volume benda putar pada sumbu Y ya. Secara konsep seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan, nanti tinggal diputar lagi ulang. Nah, selanjutnya kita coba membahas bagaimana menggambar suatu garis atau bentuk persamaan parabola. Ya, karena ini juga penting menggambar ya. Di sini akan saya tulis spesifik menggambar persamaan. Ya. Nah, permasalahan itu kan nanti kalian akan temukan ada dua kemungkinan. Fungsinya saya kasih, fungsi diketahui, ya kan? Dan yang kedua, fungsi belum diketahui. Kalau misalnya rumus yang bisa langsung dimasukin asal ceplok gitu aja, ya. Sekarang saya bikin fungsinya, rumusnya ada dua nih. Yang satu untuk sumbu X, yang satu untuk sumbu Y, pemutarannya. Tapi sebenarnya secara bentuk sama, secara pengerjaan sama, cuma kita harus hati-hati dia diputar di sumbu mana gitu. Nah, baik lagi, kalau misalnya fungsinya sudah diketahui, ini tinggal dimasukin aja ke situ, ke rumusnya, ya kan? Tapi kalau fungsi belum diketahui, kita harus gambar dulu. Gambar itu tidak wajib memang, tapi gambar itu akan memberikan kita pemahaman yang sangat jelas, ini daerah-daerah atau bentuknya nanti akan seperti apa ya, gitu. Jadi kalau kita misalnya cuma dikasih tahu titik nih, titik-titik tertentu untuk bisa menentukan persamaannya, maka akan saya sarankan untuk kalian gambar. Karena misalnya saya ngasih beberapa persamaan, misalnya salah ya, saya menentukan satu persamaan ini A, terus saya tentuin lagi persamaan B, terus saya akan temuin lagi persamaan C. Kemarin kita sudah bahas bahwa penentuan volume benda putar juga ada kaitannya dengan apa namanya, persamaan yang letaknya secara posisi ada di atas maupun di bawah, ya kan, di antara dua persamaan. Nah, kalau misalnya ada tiga seperti ini misalnya diagram Venn ya, nanti ada garis yang ini A, nanti setelah ada bentuk kurva seperti ini, gitu kan? Terus ada juga garis seperti ini. Kalau dicari mana yang memiliki apa namanya, pada batas tertentu, misalnya kita suruh cari batas dari titik ini, dari titik 0, saya ganti warnanya biar kelihatan. Misalnya ini dari titik 0 sampai sini, sampai sini misalnya, sampai sini, maka area yang dimaksud oleh tiga persamaan tersebut adalah yang saya arsir warna pink juga deh, yang ini, ya. Tapi kalau misalnya saya tanya batasan titiknya itu adalah yang hijau ini sampai sini, maka daerah yang dicari itu yang cukup yang ini aja ternyata. Dan setiap tempat ini kalau yang pink, yang di atas mana, yang di bawah mana, kita bisa tentuin. Oh, tadi saya belum namain ya. Ini misalnya ini A, ini B, ini C. Yang pink kita bisa tentuin. Kalau yang A itu bagian yang atas daripada yang B, karena di rentangnya itu emang di atas.
Kemudian ntar dari rentang sini, tengah sini, ya, tengah sini ke sini, yang di atas itu yang pakai persamaan yang C, yang di bawahnya itu yang si B masih. Nanti beda sama yang posisinya yang hijau tadi yang saya gambar, yang hijau, baik yang hijau. Ya, kalau yang hijau A jadi yang di atas, yang di sebelah sini ini C yang jadi di bawahnya. Ya, nanti dari sini ke sini itu pakai yang A, yang bawahnya yang B. Di sini memang saya nampilinnya kecil ya gambarnya ya. Tapi kalian coba tangkap aja dulu pesan saya bahwa penting menggambar untuk bisa menggambar, untuk bisa mengetahui posisinya. Jadi ntar ketika ada beberapa persamaan, kita tahu mana yang posisinya di atas, mana yang di bawah, supaya nanti pada saat menggunakan rumus yang kemarin saya yang bikin itu, yang V dikali integral fx kuadrat min gx kuadrat terhadap dx ya. Ini kita harus tahu ini yang di atas, ini yang di bawah. Kadang kalau kita nggak gambar, imajinasi kita kurang untuk bisa menentukan itu. Karena kalau lihat parabola kan, dia bahkan bentuknya ada yang bisa jadi melengkung gitu kan, berarti kan bisa jadi ada yang di atas. Ini kita baru ngomongin parabola yang terbuka ke atas. Padahal parabola itu bentuknya ada 4 kemungkinannya. Ada yang seperti ini, ya kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada 4 kemungkinan. Dia terbuka ke atas, terbuka ke kanan, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri. Kalau terbuka ke atas dan ke bawah, ini fungsinya dalam bentuk fx. Ini fx. Kalau terbuka ke kanan dan kiri, ini pasti fy bentuknya. Ini juga fy. Nah, nanti kita akan coba memahami bagaimana cara-cara menggambar ini, gitu. Tapi saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke rumus untuk perhitungannya, bahwa kalian benar-benar harus memahami menggambar dalam fungsi menggambar dalam atau manfaat menggambar dalam proses mengetahui volume benda putar itu sangat krusial. Ya, sekali lagi sangat krusial. Jadi nanti bisa jadi saya cuma ngasih polosan soalnya atau persamaan aja. Kalau kalian nggak gambar, bisa jadi kalian terjebak. Ya, dan ingat karena ini buat UAS, tolong diperhatikan betul-betul materinya, walaupun terlihat simpel dan tidak serumit yang sebelum-sebelumnya, tapi ini bisa jadi sangat mengecoh dan membuat kesulitan ketika pengerjaannya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar bisa mempersiapkan ya. Oke, saya jeda dulu sejenak, saya ganti kanvasnya jadi putih lagi. Kita bahas bagaimana cara menggambar. Ya. Kalau rumus fungsinya sama, ini udah begini gitu aja. Yang kemarin saya kasih udah saya tambahin ini konsep yang ini karena ini saya tambahin karena kemarin tuh seolah-olah saya bikin general dulu untuk seolah-olah semua diputar sumbu X, padahal kenyataannya itu juga bisa diputar terhadap sumbu Y. Ya, bahkan kalau kita ngomongin 3 dimensi, kita bisa putar lagi terhadap sumbu Z gitu kan. Ataupun sumbu-sumbu lainnya yang nanti mungkin akan lebih kompleks. Tapi sekali lagi, kita tidak akan mencoba mencari permasalahan di atas persamaan kuadrat. Sehingga yang paling nanti menantang di sini adalah bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk seperti parabola atau bentuk-bentuk persamaan akar, ya kan, masih di bawah 2 kan, kalau akar kan setengah pangkatnya. Atau logaritmik gitu, logaritma bentuknya dalam logaritma itu bisa saja muncul gitu loh soal-soal seperti itu. Tuh ya, walaupun kita tidak menjamah ke persamaan pangkat 3, pangkat 4 dan sebagainya, tapi jenis-jenisnya saja di bawah pangkat 2 aja banyak. Jadi kita memang harus teliti gitu ya.
Ini saya delete dulu lagi. Oke, nah sekarang share screen lagi. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang paling mudah dulu ya, yaitu menggambar garis gitu loh. Ya. Ya, karena ya garis itu adalah yang pangkatnya 1 yang paling gampang. Kita ngomong dulu menggambar garis. Sekali lagi saya kasih tulisnya menggambar ya. Pertama kita mau gambar garis. Nah, garis aja cara pendekatan untuk menggambarnya atau menentukan persamaan. Kalau ini menggambar ini udah pasti plus menentukan persamaannya. Jadi saya memang harus apa namanya? Sepaket lah. Oke, sekarang garis. Garis itu dasarnya ya apa sih yang disebut garis? Ya kan? Garis itu adalah minimal 2 titik. Ini bahasa saya sendiri ya. Nanti teman-teman cari yang lainnya. Maksudnya cari di textbook juga boleh. Pokoknya hubungan antara 2 titik. Kalau saya nyebutnya gitu sih. Bisa juga itu merupakan 1 titik aja, tapi kita sudah tahu kemiringannya. Ya kan? Karena kan garis bisa ada yang lurus begini, tegak lurus, ada yang miring. Tapi kan garis intinya gitu kan. Lurus gitu, garis. Mungkin ditambahin garis lurus kali ya, boleh juga. Nah, hubungan 2 titik berarti kan garis itu minimal punya 2 titik ya, dari titik sini ke titik sini. Ya, karena dia lurus, kita nggak perlu 3 titik yang akhirnya dia melengkung gini. Enggak, ini bukan garis lurus berarti. Dan kita bisa tetap nyari itu, tapi mungkin dengan persamaan lain. Dan itu malah jatuhnya ke parabola kan, kalau melengkung-melengkung gitu. Nah, dari sini garis lurus itu kita bisa nentuin dari 2 titik. Nah, kalau 2 titik yang A, rumusnya adalah kita bisa hitung dengan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per 2 min X1. Perhatikan karena tadi saya sudah tambahin bahwa kemungkinan besar dia bisa diputar ke sumbu Y, berarti garis lurus ini juga bisa dalam bentuk FY atau FX. Ya. Mana yang kita butuhin. Jadi nanti pada saat kita menentukan hasil akhirnya, misalkan kita selalu menentukan hasil akhirnya gini kan, misalnya titik-titik sama dengan yang lebih panjang. Yang lebih panjang ini yang kita tentuin ini apakah ini isinya Y atau ini isinya X. Jadi kita harus hati-hati di sini. Maka sebelah kiri ini hanya cukup 1 variabel aja, bisa Y atau X sama dengan. Intinya saya pengen bilang ini bisa jadi 2 hasil dan sekarang kita lebih waspada karena saya sudah bilang kondisinya volume benda putar itu bisa diputar terhadap sumbu Y. Nah, menentukan seperti ini. Nah, misalkan contoh untuk hubungan antara 2 titik ini, contoh diketahui bahwa ada 2 titik yaitu 1,0 ya, titik A ya, dan titik B itu di 2,4. Kalau kita gambar di diagram Venn, 1,0 ini 1, ini 0, berarti di sini A. Yang B itu ada di 2, sini misalnya 4 tuh 2, 3, 4. Berarti di sini. Di sini B. Kalau kita garisin kan sebenarnya bisa panjang banget ya. Bisa sampai sini gitu loh. Maaf ini kan saya pakai ini. Jadi anggapannya ini garisnya lurus, tapi intinya dia ngelewatin 2 titik ini ya. Dia ngelewatin 2 titik ini mau panjangnya kamu garis sepanjang apapun, karena dia ngelewatin 2 titik itu pasti kemiringannya sama dan pasti persamaannya sepanjang itu sama gitu. Jadi kita harus tentuin gimana sih cara nyari persamaannya gitu kan, konsep paling
dasar awalnya kan kita nentuin biasanya kan dalam bentuk X, berarti kita tentuin dulu nih, ini fx deh ya. Dengan rumus yang di atas tadi kita gunain fx dengan diketahui A ini, B ini. Berarti tinggal masukin aja mana yang kita sebut apa namanya titik 1 titik 2 gitu. Kan karena garis itu juga kita garisnya itu bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, penentuan titik 1 dan 2 juga penting. Artinya kalau kita misalkan menentukan misalnya itu kan juga ngaruh sama positif dan negatifnya nanti belakangan ya. Walaupun hasilnya harusnya keduanya sama sih. Tapi kita lakuin dulu perhitungan dulu. Misalkan kita anggap bahwa yang titik 1 itu A, yang titik 2 adalah B. Berarti kita masukin Y min Y1, Y1-nya A kan, A-nya berapa? Y1-nya 0. Ya, ini kan Y, ini Y, ya, ini X. Ini kan X1, Y1, ini X2, Y2. Tinggal diikutin aja. Berarti Y2 berapa? Y2 4, kurangin 1 berapa? 0. Sama dengan X min X1. X1 berapa? 1. X2 2, kurangin 1. Berarti ini berapa? Ini X min 1, ini 1, ini 4 gitu kan. Ini Y aja. Berarti Y sama dengan 4-nya kali silang ke sana, berarti 4X min 4. Berarti ini kita sebut persamaan Y sama dengan X min 4. Kalau kita sebutnya dalam bentuk sumbu Y. Kita juga bisa sebut dengan nama lain, misalnya X sama dengan ya Y plus 4 per 4. Ini juga benar. Kalau kita ngelihatnya dalam bentuk apa namanya variabel Y. Oke, itu yang pertama, gampang aja. Terus yang kedua, yang B, kalau misalnya ada kemiringan. Nah, secara bentuk rumus kan bahwa sebenarnya Y itu kan sama dengan tulisannya kan MX plus C kan. Kalau kita lihat kan di sini Y sama dengan ini MX plus C, berarti ini M, ini M-nya, ini C-nya nih, si 4 yang di belakang ini C-nya. M itu menandakan apa? M itu menandakan gradien atau kemiringannya. Ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka ketika kita dikasih tahu satu titik aja, misalnya titik tentukan garis ketika dia melewati titik A sama dengan lagi 1,0 dengan kemiringan, sekarang kemiringannya M-nya diketahui miringnya itu sama dengan 3 gitu. Kemiringan tuh gini, misalnya ini kan, ini balik lagi ke sini. Ini kan saya ganti deh warnanya. Kemiringan tuh gini. Nih. Kemiringan itu sebenarnya hubungan kayak segitiga siku-siku, di mana kemiringan itu adalah sebenarnya adalah M itu sama dengan delta Y per delta X. Jadi kemiringan itu sama dengan tangan. Nah, ini sama dengan tan. Nah, karena hubungannya itu adalah rasio, artinya kan nanti ada yang kemiringan kalau 4 begitu kan. Ini 4 nih, kemiringan 4. 3 bisa jadi lebih rendah. Begini. Ntar sampai ada yang begini, begini sampai miring atau yang tegak sampai tegak lurus gitu kan. Nah, gitu itu artinya kemiringan ini setiap derajat ini, kemiringan ini ada nilainya. Nah, kalau misalnya kita udah dikasih tahu kemiringannya berapa dan kasih titiknya 1 aja, kita tetap bisa gambar garis lurus dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu. Berarti kalau ini, ntar C adalah hasil tambah kurangnya belakangan itu. Berarti kalau misalnya dilihat 1 sama 0, berarti Y min Y1 berapa? Y1 berapa? 0. Sama dengan M-nya udah diketahui 3. 3 kali X min X1-nya berapa? 1. Berarti ini sama dengan Y sama dengan 3X min 3. Gitu. Ya, jadi kalau garis itu saya ngelihatnya ada 2 kemungkinan, yaitu adalah cara lewat 2 titik dan apa namanya cara dengan gradien gitu. Ya,
Silakan diserap dulu, dipahami sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas yang cukup menantang, itu adalah yang parabola ya. Sebentar saya share lagi berarti kalau gitu. Ya. Sebelum masuk ke untuk penjelasan parabola ini saya akan coba ngambil materi yang ada di internet karena ya dia juga udah jelas, udah bagus, dan yang kedua juga udah ada gambarnya jadi lebih rapi ya. Jadi saya izin share screen yang di internet tapi sebentar. Bentar. Ini, oke. Saya nemu ini di internet, nih, ntar teman-teman bisa buka parabola. Kalau di sini ini hitungannya sebutnya materi-materi SMA ya. Iya, memang materi SMA, tapi ya kita tetap belajar lagi memang semuanya karena kan sekali lagi kita juga berasal dari macam-macam ya, nggak semuanya IPA kan dulunya ya. Jadi teman-teman ya perlu untuk mengingat ulang lah dan kita coba pakai yang kiranya memang paling akan kepake gitu loh. Nah, untuk di persamaan parabola ini sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu ya. Ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum, tapi ya kita coba inilah bareng-bareng deh. Ya, ini mungkin coba saya coret-coret di sini. Oke. Nah, kalau parabola itu kan kita bisa lihat bentuk dia tuh membentuk suatu ya parabola ya, bentuknya kayak semacam elips tapi potong dua gitu. Elips dibelah lah. Kalau elips kan begini misalnya. Nah, ini dibelah dua nih. Kita ambil salah satunya yang mau yang A atau yang ini. Itu. Nah, kalau kita lihat ya di setiap kalau memang parabolanya itu adalah persamaan dari persamaan kuadrat gitu kan. Ya parabola macam-macam ada parabola dengan pangkat 4 juga ada. Biasanya ntar kalau dia pangkat 4 parabolanya dia punya lebih banyak puncak gitu misalnya. Atau pangkat yang lebih dari 2 gitu. Kalau kalau di sini mungkin dalam bentuk parabola untuk yang apa namanya pangkat 3 atau pangkat 4 ke atas ya. Jadi intinya dia punya titik puncaknya 2 gitu. Titik A dan titik B. Walaupun A itu di bawah ya, dia kita sebut titik puncak atau ya kalau itu mungkin bahasa Indonesia ya, cuma kita sebutlah ini extreme point lah ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya extreme point artinya ya titik maksimum atau minimumnya dia itu tergantung bentuknya. Kalau dia memang terbukanya ke atas, parabolanya ini kan terbuka ke atas. Artinya titik puncak di sini dia merupakan titik minimum gitu loh, extreme point-nya. Nah, dari gambar ini kita juga perlu mengenal beberapa hal gitu ya, yang nantinya akan membantu kita untuk bisa memahami bagaimana cara menentukan persamaan dan menggambar ketika hanya diketahui titik saja gitu. Sekali lagi, ini kan tetap hitungannya garis nih. Cuma garisnya sekarang itu bukan lurus aja tapi dia melengkung. Nah, kalau melengkung ini kan pangkatnya lebih dari satu biasanya. Atau dalam hal ini kita udah paham nih pangkatnya 2. Jadi cara menggambarnya nggak sesimpel dengan cara mengetahui 2 titik, walaupun di sini diketahui ini titik A, walaupun di sini diketahui 2 titik B gitu kan. Wah, ini ada 2 titik nih, tinggal gunain pakai cara yang tadi, itu udah pasti salah karena ini bukan garis lurus, ini garisnya melengkung ya. Jadi nggak akan bisa tuh pakai rumus yang sebelumnya tadi kita pelajarin. Oleh karena itu ya nanti memang rumusnya agak-agak bikin bikin mikir ya. Tapi oleh karena itu kita untuk bisa memahami bagaimana penggunaan rumusnya, kita coba mengerti dulu apa yang disebut dengan vokal, titik fokus, dan juga di sini bahasanya garis direktris.
garis direktris. Oke, titik fokus. Jadi kita harus memahami dulu nih dua hal baru inilah gitu ya. Titik puncak kita pada dasar udah tahu gitu. Oke. Jadi gini, untuk memahami titik fokus dan garis direktris ini, sebenarnya saya juga bingung. Saya nyari apakah ada penjelasan bakunya gitu loh. Ternyata memang banyak yang menjelaskan lebih ke arah praktik ya. Jadi artinya gini, pengertian antara dua hal ini didapati dari cara kita bukan dari cara kita, tapi pengertian dua hal ini didapati dari akibat dari satu kejadian yang timbul dari persamaan parabola ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, misalkan ini adalah satu persamaan parabola, misalnya bentuk fx, ya katakanlah berapa, terserah deh, kita ngasal aja misalnya 4x kuadrat, karena dia terbuka ke atas maka a-nya kan positif gitu ya, plus 8x min 2 misalnya, saya ngarang aja buat itu. Nah, kalau kita coba garis sembarang gitu, kita kasih garis imajiner gitu ya, tertentu ya, terus kita ambil satu titik ya, satu titik di sepanjang garis si 4x kuadrat plus 8x min 2 ini, kita sebut dia itu adalah titik x dan y ya. Kalau kita tarik garis lurus ke garis imajiner yang tadi udah kita buat, sini tegak lurus, kita sebut D2, dan kita tarik garis tertentu yang sebenarnya dia sejajar dengan titik puncak, cuma dia punya jarak juga. Ya, ini ada jaraknya di sini. Ya. Dan kita sebut dia titik F dan kemudian membentuk garis D1, maka ini D1 ini panjangnya akan sama dengan D2. Dan kemudian jarak antara dari titik F ke titik puncak ini, kalau misalnya kita sebut ini sebagai garis apa ya, K lah, biar belum ada muncul ya. K1, di sini adalah garis K2, ini juga panjangnya sama nih. K1 sama K2 panjang. Nah, ini kan kondisi yang sangat unik ya, sangat unik, dan itu berlaku untuk semua parabola. Artinya nanti dengan mengetahui hal ini, maka kita bisa mendapatkan atau menentukan persamaan parabolanya gitu. Dan seperti saya tadi sampaikan bahwa titik fokus dan garis direktris ini lebih banyak dijelaskan merupakan suatu akibat ya. Jadi ketika kita udah tahu akibatnya adalah munculnya suatu panjang garis yang sama ya, barulah kita pahami bahwa garis yang tadi kita bikin awal itu imajiner, ini adalah garis direktris namanya. Dan ini adalah titik fokus si F itu ternyata. Gitu. Jadi saya bilang lebih banyak akibat, walaupun ntar mungkin teman-teman bisa baca lagi lebih jelas ya. Sebenarnya apa sih titik fokus dan garis direktris itu gitu dalam kaitannya sama persamaan parabola ya. Saya clear dulu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasannya lagi tuh kan, ada titik fokusnya di sini, nanti ininya sama ini saya nggak lihat ya. Ntar ini bentuknya kan titik fokusnya kan nggak mesti di bawah titik P dan Y-nya ya tadi ya. Kalau kita lihat, kalau tadi kan seolah-olah di sini, jadi di bawah sini. Enggak, di sini
ternyata si F-nya ini di atasnya si P tuh, kalau dilihat kan dia agak ke atas gitu kan. Tapi yang ini jelas ini sama dengan ini sama dengan ini, gitu. Jadi kondisi, jadi tergantung dari cembung atau cekung dari parabolanya gitu ya. Dan matematikawan setelah mengetahui hal ini kemudian mencoba untuk mencari besaran dari apa namanya si parabola ini atau persamaannya ya dengan pakai rumus kayak gini nih tuh. Dari mulai definisi, terus kedua ruas dikuadratkan, sederhanakan, kurangi lagi, terus dipisahin, bla 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 bla, gitu kan ya. Macam-macam. Terus ini juga ada sifat-sifatnya, bisa kalian baca ya. Jadi kalau satu parabola vertikal ya memiliki persamaan dengan fokus direktrisnya ini dan memiliki titik fokus di 0, P dan direktrisnya itu sama dengan ini. Terus kalau P-nya 0, maka parabola tersebut akan terbuka ke atas. Kalau P-nya kurang dari 0, maka pola tersebut akan terbuka ke bawah. P itu adalah titik fokus ya. Oke, garis direktris juga tadi udah kita jelasin. Sementara kalau yang terbuka ke kiri gimana nih, ada kondisinya ini. Jadi garis direktrisnya dalam bentuk Y kuadrat, kebalikan sama yang atas ya. Terus fokusnya di P,0 yang ada nilainya tuh yang X-nya. Terus dengan direktrisnya itu X sama dengan min P, jika P-nya lebih dari 0, ini bersama nih. Jika P lebih dari 0, tapi kalau di bawah itu parabolanya malah terbuka ke kanan. Ya, terbuka ke kanan tuh yang tadi saya jelasin tuh yang di sebelumnya. Jadi ini terbuka ke kanan tuh gitu. Kalau P-nya kurang dari 0, dia akan terbuka ke kiri. Nah, ini kondisinya membedakan adalah garis direktrisnya. Gimana garis direktrisnya terbentuk gitu. Ya, ini kan beda nih. Nah, ini detailnya bisa kalian baca, tapi saya karena keterbatasan waktu, saya akan jelasin cara menghitung apa namanya persamaannya aja ya. Dan ini adalah persamaannya. Ya, berarti kita karena kita tadi udah punya kemungkinan 4 jenis parabola, ya, berarti kita punya 4 jenis kemungkinan atau 4 bentuk persamaan. Ya, kalau misalnya kita menentukan parabola horizontal yang mendatar, yang terbuka ke kanan, rumusnya adalah seperti ini. Diketahui, karena kita punya berarti kita butuh satu titik minimal, ya, satu titik A dan B, A, B, sorry, ya, dan kita butuh titik fokusnya yang diwakili sama P ini, gitu. Oke? Sementara kalau misalnya parabolanya horizontal terbuka ke kiri, ya kita ngomongin sekarang di sini ngomongin plek-plekan pola ya. Kita nggak ngebahas yang tadi bagaimana cara dapetinnya, kan kita ngomongin pola dulu deh teman-teman, karena memang sekali lagi kita kan sebagai engineer kita tuh sebenarnya cuma make. Nah teman-teman ntar kalau mau memahami nanti linknya ini kan saya kasih, jadi teman-teman baca lebih detail ya. Saya juga nggak bisa ngejelasin sedetail yang ada di website yang sebelumnya, tapi juga pas saya baca pun saya juga cukup mengerti bahwa oh ini loh, saya kebutuhannya pengen tahu cara gambar garis pakai persamaan yang mana, ini ada polanya seperti ini saya ikutin, tapi paling nggak membaca penjelasan yang sebelumnya itu membantu saya untuk memahami oh ini definisi untuk yang mana dan yang pergunaannya apa, tapi nggak usah sampai harus dipikirin banget ini gimana ya awalnya. Sebagai seorang engineer, ingat ya, kita cuma butuh what and how, ya. Mengapanya itu adalah tidak menjadi kewajiban kita, tapi kalau kita tahu kan lebih baik. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi, lanjut ke persamaan parabola yang berikutnya, yang kalau terbuka ke kiri, dia itu dicarinya dengan rumus seperti ini, y min b dikuadratin sama dengan min 4p dikali X min A, ya. Berarti artinya kita tahu dia punya satu titik, ya kan? Titik, lebih tepatnya itu adalah titik puncak ya kalau nggak salah ya.
Oh enggak, itu titik sembarang manapun lah. Tapi dia diketahui titik fokusnya, ya. Maka ntar kalau misalnya di sini karena P-nya kurang dari 0, dia terbuka ke kiri. Kan ini minus, ya. Artinya gitu. Dan seterusnya. Sebenarnya ini polanya sama, yang terbuka ke atas, X min A dikuadratin sama 4P dikali Y min B, yang terbuka ke bawah juga seperti itu. Perbedaannya apa sih? Sebenarnya balik lagi ke konsep yang awal banget tadi saya bilang, bahwa kalau misalnya kita punya parabola yang terbuka, misal contoh yang terbuka kanan nih ya, ini kan kemungkinan posisinya gini nih. Nah, ini pasti bentukannya itu karena dia punya dua sisi di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya itu cuma, ini kan punya satu, nih dua. Kalau di sumbu X kan dia cuma punya satu sisi doang. Artinya dia itu lebih 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 baik dibentuk dalam fungsi variabel FY. Artinya yang terbuka kanan dan terbuka kiri ya. Jadi maka dari itu di sini yang dikuadratin itu yang Y-nya nih, kita lihat dong polanya. Sementara kalau yang bentuknya terbuka ke atas sama terbuka ke bawah, kan bentuknya kayak gini ya. Dia punya sisi duanya itu ada di sumbu X, sementara di sumbu Y-nya itu dia cuma ada satu sisi. Artinya dia punya dua kemungkinan tuh di sumbu X tuh. Ya, di sebelah kiri ini sumbu X-nya dari kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Kalau misalnya X-nya semakin besar, Y-nya juga semakin besar, gitu kan? Beda nih, ada dua. Berarti di sini yang dikuadratin ya si X. Berarti kita tahu bahwa kalau dia terbuka ke atas atau ke bawah, fungsinya akan dalam bentuk fx dan fy. Seperti itu. Oke? Kalau contoh soal yang di bawahnya ini, kita juga bisa dibaca apa namanya? Contoh soal yang di sini itu disuruh nyarinya adalah misalnya koordinat titik fokusnya, ya. Persamaan parabolanya udah dikasih tahu. Kalau kita ngeliat ini aja sementara pakai penjelasan saya yang barusan, ini kan Y-nya yang kuadrat. Berarti ini antara terbuka ke kanan dan ke kiri kemungkinannya. Pastinya, ya. Kemungkinannya terbuka kanan ke kiri karena kita belum tahu yang mana yang kanan dan yang kiri. Tapi ntar udah dihitung-hitung, ntar ketika ketahuan fokus poinnya, ya, atau vokal poinnya, baru ketahuan kalau P-nya lebih dari 0, dia terbuka ke kanan, kalau P-nya kurang dari 0, dia terbuka ke kiri. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau kebutuhan kita nyari kebalikan. Jadi sebenarnya contoh ini nggak relevan nih sama kita, bukan contoh ini yang kita pengen. Jadi kalau kita justru pengen tahu persamaannya berapa ketika diketahui cuma titiknya sama vokal poinnya. Kalau ini kan disuruh nyari vokal poinnya dari persamaannya. Kalau kita kebalikannya kebutuhannya, ya. Maka dari itu coba kita cari contoh soal yang lain, ya. Contoh soal yang lain sebentar. Saya stop share dulu. Mana ya? Oke, untuk membahas cara gambar parabola yang tadi, kalau misalnya ditanya yang diketahui cuma titiknya ya dan fokus poinnya, itu kita coba pakai bahasan berikut. Misalnya tentukan persamaan parabola kalau dia malah titik puncaknya itu puncaknya itu di M di 4,2
dan diketahui titik fokusnya itu di 5,2. Berapa persamaan parabolanya? Nah kan yang dibutuhin yang seperti ini gitu. Kalau yang tadi dapat persamaannya, terus diminta cari titik fokusnya berapa, titik puncaknya berapa, garis direktusnya berapa. Itu juga bentar bisa dipelajarin ya sendiri. Tapi untuk kebutuhan kita nanti kita lebih kebalikannya ya. Artinya diketahui titik puncak dan titik fokusnya, diminta persamaan parabolanya berapa. Ya. Kalau kita gambar, nah pertama-tama gini. Kalau kita gambar sumbu X dan sumbu Y, kuadrannya, ini Y, X. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya teman-teman pada tahu ya. Titik M dan titik fokus itu semua ternyata ada di kuadran 1. Jadi 4, di sini Y-nya 2, ini M nih, titik puncak. Dan titik fokusnya di 5,2. Nah, kalau titik fokusnya di sini, titik puncaknya di sini, ini maka cuma ada 2 kemungkinan nih. Artinya apa? Dia bisa ada kemungkinan dia terbuka ke kiri, atau dia terbuka ke kanan. Udah. Karena hubungan antara titik puncak dan titik titik fokusnya itu horizontal. Kalau terbuka ke atas sama terbuka ke bawah, hubungan antara titik puncak dan M-nya pasti vertikal. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dia horizontal gini, dia pasti terbuka bukan pasti, kemungkinan terbuka ke kiri atau ke kanan. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang Y min. Tadi apa Y? Y min apa ya tadi? Saya harus cek dulu lagi. Saya juga belum hafal. Oh, Y min Y min B dikuadratin Y min B dikuadratin sama dengan 4P X min A ya. Nah, sebenarnya kan tadi ada yang 4P, ada yang min 4P ya. Jadi sekarang kita di sini untuk bisa tahu mana yang kita pakai, 4P atau min 4P-nya, kita nentuin dulu focal point-nya gimana. By default, focal point atau titik fokus itu rumusnya sama dengan kalau ini A ini sama B, ini A sama B ya, titik yang ini ya, titik puncaknya. A plus P, B. Itu. Ya, itu focal point. Focal point karena dia posisinya itu dia terhadap apa namanya sumbu Y, berarti karena dia karena dia horizontal, hubungan antara focal point sama titik puncaknya horizontal, berarti taruh P-nya itu di sini, di yang sama X-nya, yang horizontal kan X kan di sini. Berarti komponennya bisa kita cari. Kalau misalnya A-nya itu kan 4. Di sini kan titik fokusnya 5 di sini kan. Berarti 4 tambah berapa yang biar bisa jadi 5, berarti P-nya pasti 1. Karena B-nya kan sama-sama 2 nih. Udah, berarti ini kan koma 2 di sini. Nih kan, berarti kita dapat sebenarnya P-nya itu, titik fokusnya itu apa namanya? Bukan 1 ya, P-nya itu 1. Berarti P-nya ini 1 bisa dimasukin ke rumus yang di atas. Tinggal kita masukin aja, berarti Y min B, B-nya berapa? B-nya 2. Dikuadratin sama dengan
4 kali 1 gitu kan, X min 4. A-nya kan 4 kan. Berarti ini sama dengan Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 4X min 16 gitu ya. Pindahin ke sana, berarti saya tulis lagi di atas ini. Berarti sama dengan 4X sama dengan 20 ya. Y kuadrat min 4Y plus 20. Biar jadi 1 aja, X aja. Berarti X sama dengan 1/4 Y kuadrat min Y plus 5. Ya kan? Karena dia P-nya 1, berarti dia terbuka ke kanan, kita udah tahu. Terus dia ntar bentuknya seperti apa? Ini berarti kita coba gambar nih. Dia bentuknya kayak gini. Berarti kalau misalnya kita gambar ya, berarti kan kalau misalnya X sama dengan 0, kalau misalnya Y sama dengan 0, karena ini kan FY nih, berarti yang kita masukin angkanya Y. Kalau Y-nya 0, 0, X-nya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, dia di sini. Kalau Y-nya sama dengan 1, ya kan? 1, Y-nya dengan 1, berarti 1/4, 1/4, dikurangin 1, berapa? Min 3/4. Iya, min 3/4 ditambah 5 berarti 4/4. Berarti Y-nya sama dengan 4/4. X-nya sama dengan 4/4. Berarti bukan terbuka ke kanan, terbukanya ke kiri ya. Kalau Y-nya sama 0, makanya 5. Kalau Y-nya sama 1, X-nya itu di 4/4. 4/4 kan di sini. Kalau Y-nya min 1, Y-nya min 1 berarti 1/4 masukin. Jadi ini Y-nya 1 di sini. Kalau Y-nya min 1 berapa? 1 kuadrat. 1/4 tambah 1 tambah 1. Oh, dia bentuknya 1/4. Kalau min 1 itu plus di sininya. Bentar. Bener kok untuk apa namanya? Untuk soalnya udah bener. Sebentar. Let me think. Ini setelah saya coba cek-cek, ini kayaknya ada kesalahan dalam soalnya ya. Karena ternyata nanti di sini tuh dia karena determinannya itu kurang dari 0, determinan itu kan B kuadrat min 4AC. Karena dikurang dari 0, akibatnya dia nggak punya akar-akar, jadi nanti bentuknya nggak yang kayak parabola yang tadi kayak saya bilang terbuka ke kanan aja langsung, tapi dia ntar bentuknya rada aneh, ntar di sini, ntar dia ke sini. Iya, kayak gitu kalau nggak salah. Jadi dia bentuknya malah kayak kalau yang X semakin kecil, kalau Y-nya semakin gede, X-nya dia ntar semakin kecil,
Kalau Y-nya semakin kecil, dia justru X-nya semakin gede. Gitu. Jadi ntar bentuknya kayak gini. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma teorema bahwa dia terbuka ke kanannya salah aja. Ya ini jadi bentuknya, ini masih apa ya ini kayak ada titik beloknya gitu di sini sih. Jadi saya salah ngambil soal ya. Cuma intinya nanti ada bentuk yang seperti inilah ya. Coba nanti kita cari-cari tahu, ntar coba kita latihannya sambil ngerjain tugas aja bareng-bareng, santai aja tugasnya buat sekalian latihan. Ntar dari situ kita bisa sama-sama paham ya, sama-sama tahu. Jadi ini sementara paling nggak teman-teman bisa dapat sense-nya bahwa nanti kalau teman-teman diminta cari persamaannya dulu, udah cari persamaannya baru digambar. Ya, kita lanjut dulu aja sekali lagi karena waktu ya. Ini sebenarnya ada cara kedua sih. Cara kedua dalam menentukan parabola ya. Mungkin kalau itu bisa saya tampilin nggak ya? Langsung. Oke, saya tampilin langsung. Sama juga ini saya juga dapat di internet, jadi biar lebih cepat aja pembahasannya. Oke, ini dari Brandly ya kan. Kalau misalnya ditanya persamaan parabola, misalnya diketahui titik puncaknya berapa dan melalui titik 0,6. Kalau ini nggak pakai fokus-fokusan poin, jadi udah tahu titik puncaknya berapa dan juga apa namanya melalui titik berapa gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari apa namanya titik persamaan parabolanya itu bisa ada dua cara lagi ya. Pertama dengan menggunakan rumus ini, Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratin ditambah YP ya, atau pakai yang nomor yang ini. Kalau misalnya diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya berapa. Nah, ini kita kan ngebahasnya pakai konteks dia dalam bentuk fx ya. Jadi nggak apa-apa ntar kalau misalnya ketika lu dapat fx-nya, ketika misalnya ditanya dia diputar terhadap sumbu Y, maka tinggal kita inverse pakai cara yang sebelumnya tadi. Ya, nah ini pembahasannya bisa dilihat di sini. Kenapa bisa dapat 2x kuadrat min 4x min 6? Hasilnya ini bisa dilihat di sini. Jadi pertama kan kita pada soal diketahui grafik fungsi kuadrat itu memiliki titik puncak 1, min 8 ya. Kalau saya annotate bisa nggak? Bisa. 1, min 8. Berarti kalau x-nya 1 dia di min 8. Titik puncaknya di sini lah kadang-kadang kira-kira. Dan dia melalui titik 0, min 6. 0,6 sini. Misalnya di sini kalau x-nya 0 dia min 6 di sini. Ya, dia melalui ini. Titik puncaknya di bawah nih. Terus dia melalui sini. Berarti kemungkinan besar dia begini bentuknya. Ya. Awalnya kita udah nebak dulu aja buat memudahkan nebaknya, dia terbuka ke atas ya. Karena kan dia puncaknya di bawah sini tapi dia ngelewatin titik 0,6 di sini. Berapa sih parabolanya? Nah, kita pakai penggunaan rumus kalau misalnya dia diketahui titik puncaknya itu yang ini, yang XP. Ini lebih mudah daripada yang tadi pakai fokus point ya, karena ya kita nggak bisa nebak ya nanti soalnya akan menggunakan fokus point atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia melalui titik puncak dan melalui titik tertentu, maka ini penggunaan rumusnya, gimana caranya tinggal masukin aja ya. Jadi ini rumusnya Y-nya itu adalah yang dilewati titiknya, berarti 0 sama min 6 tadi kan. Jadi Y-nya di sini min 6 sama dengan A. Jadi kita mau nyari A-nya dulu nih. A-nya berapa sih gitu. Ya, sama dengan X-nya 0 kan, di sini 0, masukin 0 di sini. YP-nya, XP-nya berapa? XP-nya 1, masukin min 1. Dikuadratin ditambah YP. YP-nya berapa? YP-nya min 8, masukin min 8.
Sehingga didapat bahwa min 6 sama dengan A dikali 1 kuadrat, min 1 kuadrat, min 1 dikuadratin 1. Berarti min 6 sama dengan A min 8. Min 8-nya pindah ke sana. Berarti A sama dengan min 6 tambah 8, 2. Berarti kita dapat A-nya itu sebenarnya 2. Nah, untuk dapat persamaan umumnya, maka A-nya itu dimasukin lagi ke rumus yang awal tadi. Sehingga didapati bahwa Y, persamaan parabolanya adalah 2 dikali X min XP. XP-nya berapa? XP-nya 1. Ditambah YP. YP-nya berapa? Min 8. Dihitung-hitung, dapat ini, terus dapat ini, sehingga hasil akhirnya ini. Jadi ini caranya memang lebih mudah daripada yang fokus point tadi ya. Cuma dia harus ada ketentuan, dia harus ketahui titik puncaknya dan diketahui titik sembarang yang ada di dalam parabolanya, dalam hal ini di sini. Nanti gambarnya gimana? Gambarnya kita cobain titik-titik aja. Misalnya kita udah dapat 0,6, udah dapat titik puncak. Kita cobain kalau misalnya X-nya itu misalkan sama dengan 5 gitu. Ntar dia di mana? Oh, ntar kalau X-nya 5, misalnya Y-nya di sini gitu kan. Udah dapat minimal 3. Ya udah garis aja kira-kira, atau titik potongnya berapa di sumbu X berapa, di sini berapa. Kalau di titik potong sumbu X itu berarti kan dimisalin Y sama dengan 0 kan, berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6, ini sama dengan 0. Berarti ini bisa dibagi 2, 2 bagi 2 bagi 2, berarti ini sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Berarti ini kalau dibikin akar-akar X min 3 X plus 1. Berarti ini titik potong di sumbu X di X sama dengan 3 atau dan X sama dengan min 1. Berarti di sini min 1, di sini 3 titik potongnya ternyata. Udah deh digabungin, digambar ke sini. Ini titik puncaknya di 1, min 8. Gitu. Paling nggak gambar ini untuk bisa ketahuin dia posisinya di mana sih, ntar di atas apa di bawah. Ntar kalau misalnya kita dapat garis thread gitu kan, ini garis misalnya Y sama dengan misal aja ya, saya nggak tahu ya, misalnya 4X plus 3, terus ditarik volume benda putar di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya, kita tahu bahwa yang nanti yang di atas itu yang mana, yang di atas itu yang ini, yang di bawah yang mana, yang ini, itu, yang di bawah mana, yang ini, yang di bawah. Ya, jadi ntar penguadratannya nggak salah. Misalnya nih Y2, nih Y1, berarti bentuk volumenya sama dengan pi integralin Y2 kuadrat min Y1 kuadrat, gitu. Terhadap dx ya. Ini kan diputar terhadap sumbu X. Oke, itu nanti buat memudahkan kalian, selain video YouTube-nya, saya akan sharing juga tadi materi-materi yang saya temuin di internetnya. Kalian bisa lihat, baca, pahami, dan cari-cari materi-materi di luarnya. Itu pengenalannya aja. Nanti kita sama-sama latihan sholat di tugas ya. Jadi ntar kalau misalnya kita udah ngerjain tugas, minggu depan kita bahas bareng-bareng. Semoga bisa lebih memahami lagi ya. Jadi saya juga harus nyari soalnya dulu kan, juga untuk bisa kita kerjain bareng-bareng. Ya, pengerjaannya per kelompok, minggu depan kita bahas, sama pengerjaannya nanti minta dibantuin juga diperiksa sama teman-temannya semua. Pakai Google link yang akan saya kirim berikutnya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.